tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wa istalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustadz, para hujjaj, dan segenap sesepuh serta orang tua, bil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, hadirin sekalian jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Marah Labid dan Tarikh Tashfih sampai pada surah Al-Baqarah ayat 215 yang akan kita baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau Muhammad, madza yunfiqun, apa yang hendak mereka infakkan, apa yang harus mereka infakkan. Ayyu syai'in masriful mali. Ayyu syai'in, apakah itu, sesuatu apakah masriful mali, yang menjadi tempat ditasarufkannya, tempat diberikannya harta. Qul ma anfaqtum min khairin, katakan wahai Muhammad, apapun yang kalian berikan min khairin, yakni berupa kebaikan, aimalin maksudnya harta, falil walidaini maka untuk kedua orang tua, wal aqrabina dan kerabat, wal yatama dan anak-anak yatim, al muhtajina minhum ayil muhtajina minhum artinya orang-orang yang membutuhkan, minhum dari mereka, kedua orang tua, kemudian kerabat dan yatim, wal masakini dan untuk orang-orang miskin, wabnis sabili dan untuk anak jalan, orang yang sedang musafir. Fal infaqu 'alal walidaini wajibun. Adapun infak kepada kedua orang tua itu wajib, inda ajzihima, ketika tidak mampunya kedua orang tua, anil kasbi wal milki, dari bekerja dan kepemilikan. Wal infaqu 'alal aqrabin, adapun infak kepada kerabat, wahumul auladu, yakni anak, wa auladul auladi dan anaknya anak cucu. Qad yalzamu, terkadang wajib, inda faqdil milki, ketika tidak punya, ketika ketiadaan kepemilikan, maksudnya orang yang enggak punya. Fa hina idzin alwajibu fi ma dzukira qadrul kifayati. Maka pada saat demikian yang wajib fi ma dzukira, dalam perkara yang tadi disebutkan, dalam menginfakkan kepada kerabat, akrabin, ini yang wajib adalah qadrul kifayati, ukuran kecukupan saja, enggak usah berlebihan tapi asal cukup. Waqad yakunu ala silatir rahimi, dan terkadang ada infak itu ala silatir rahimi, ala silatir rahimi, untuk jalan silaturahim atau jalan menyambung persaudaraan. Wal infaqu ala yatama, adapun infak kepada anak-anak yatim, wal masakini dan orang-orang miskin, wal marina fis sabil dan orang yang berjalan di jalan, orang yang melakukan perjalanan, imma min jihadiz zakati, ada kalanya dari arah zakat, au min jihati shadaqati tatawwu', atau dari arah sedekah sunnah. Fal muradu bihadhil ayat, adapun yang dikehendaki dari ayat ini, man ahabbat taqarruba ilallahi ta'ala, barang siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, fi babin nafaqati, melalui pintu nafkah, pintu infak, fal aula lahu, maka yang paling utama baginya, ayun fiqahu fi hadhil jihati, hendaklah dia berinfak, menginfakkannya, fi hadhil jihati, dalam beberapa arah ini atau beberapa sasaran ini. Fayuqaddimul aula fal aula, maka dia harus mendahulukan yang lebih utama, fal aula, lalu yang lebih utama berikutnya, fi shadaqati tatawwi, dalam sedekah tatawwu. Ayat ini asbabun nuzulnya sudah kita baca minggu lalu. Asbabun nuzulnya turun kepada Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh itu seorang tua, orang tua tapi hartanya banyak. Jangan kita bayangkan seperti sekarang. Kalau sekarang kan orang pada paham semua. Orang pada paham infak itu ya pasti harus harta yang halal. Kira-kira kalau hasil dari judi boleh nggak infak nih saudara? Boleh nggak tuh? Pasti nggak boleh. Kan udah pada ngaji semua orang sini Maya. Iya, orang yang doyan majelis taklim, demen nama majelis taklim. Nah dulu kan masih awal masa-masa Islam, maka ada pertanyaan itu, madza yunfiqun. Jamaah sekalian, madza yunfiqun itu artinya apa yang mereka hendak
apa yang mereka harus infakkan. Ini bisa punya dua makna. Yang makna pertama, apa yang mereka infakkan maksudnya adalah barangnya. Yang mereka infakkan apakah yang penting kasih infak, yang gampang menurut dia, mau itu halal kek, mau itu haram, yang penting infak. Namanya juga baru Islam kan pada waktu itu. Nah, kemungkinan yang kedua, madza yunfikun, apa yang mereka infakkan, maksudnya pihak-pihak mana saja yang harus mereka infakkan. Dalam Al-Quran ini sering bahas satu kata tapi maksudnya ada dua, dan itu merupakan sisi balaghah atau keindahan Al-Quran. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fiha wan nahara mubsira. Dialah Allah yang menjadikan malam untukmu agar kalian istirahat, dan siang bersinar. Maksudnya apa? Malam dijadikan, kemudian siang bersinar. Maksudnya malam dijadikan untuk kalian agar kalian istirahat. Berarti kalau istirahat malam. Nah, kalau siang sinar, bersinar. Maksudnya kalau kerja siang, begitu. Tapi di situ di redaksi Al-Qur'an yang nggak disebutkan beraktivitas siang, nggak disebutkan, tapi maksudnya udah mencakup itu semua. Demikian juga ayat ini, ayat yang asbabun nuzulnya, Amr bin Jamuh ini tanya apa yang kami harus infakkan. Nah, ini dua pengertian. Pertama, barangnya, apa boleh barang yang halal, apa boleh barang yang haram. Jelas harus yang halal. Kemudian yang kedua, maksudnya siapa, pihak mana saja yang harus diinfakkan. Pihak mana saja yang harus diinfakkan ini bisa kita baca dari mafhum ayat ini. Di sini disebutkan falil walidaini, pihak yang kita infakkan yang pertama adalah kedua orang tua. Saudara sekalian, ini ayat asbabun nuzulnya Amr bin Jamuh. Yang tanya satu orang. Kenapa di sini yas'alunaka madza yunfiqun? Kenapa disebutkan di sini jamak? Mereka tanya kepada engkau Muhammad, padahal nanya cuma satu orang. Harusnya kan dia. Kenapa pakai yas'alunaka, pakai jamak? Mereka tanya. Ini untuk menunjukkan bahwa taklif atau tuntunan untuk bersedekah atau berinfak bukan untuk Amr bin Jamuh aja, tapi untuk hifdzul amal juga. Maksudnya semua ini terkena, walaupun ini sebabnya sebab yang khusus, tapi ungkapan ini adalah untuk umum. Al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang namanya pelajaran itu bukan karena sebabnya khusus, tapi karena umumnya lafadz. Umumnya lafadz itu ya buat orang-orang Islam semua. Jadi yang dimaksud di sini tuntunannya tuntunan buat infak untuk orang-orang Islam, bukan hanya untuk Amr bin Jamuh. Walaupun asbabun nuzulnya khusus, tapi tuntunannya ini adalah tuntunan untuk orang umum, untuk kita semuanya. Kayak kita, saudara, kalau kita dengar cerita, misalnya cerita kecurangan kancil yang lomba sama kura-kura, curangnya kura-kura lomba lari sama kancil, itu kan asbabun nuzulnya kan khusus, tapi pelajaran yang bisa diambil itu maksudnya kerjasamanya kura-kura. Maksudnya begitu, kerjasama walaupun lambat, kalau kerjasama mah pasti menang. Jadi al-ibrah sama semua, saudara semua kura-kura. Al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Kemudian di sini sedekah yang pertama harus benda yang halal, harus barang yang halal. Kul ma anfaqtum min khairin, maksudnya kebaikan di sini harta yang baik. Nah, jawaban yang kedua dari ayat ini yang bisa kita pahami, sasarannya siapa saja. Masrifil mal ini maksudnya adalah tempat ditasarrufkannya harta ini, tempatnya atau objeknya kita akan menuju kepada siapa yang akan kita sedekahkan. Yang pertama yaitu kedua orang tua, kemudian kerabat, dan anak yatim. Ini tiga ini nggak mesti orang yang tiga ini, orang tua, kerabat, sama anak yatim, ini kan nggak harus orang yang miskin. Karenanya Channel Banten di sini menyebutkan infak untuk orang tua, untuk kerabat, cucu misalnya, anak misalnya, atau untuk anak yatim. Ini qadrul kifayah, seukuran kecukupan syaratnya. Kemudian yang kedua, kalau memang orang yang tadi disebut, yang tiga ini orang yang memang membutuhkan. Kalau ada anak yatim kaya nggak butuh, ya nanti dulu. Jadi cari yang
lebih membutuhkan. Kalau ada kerabat, ya kerabatnya kaya nggak usah disedekahin. Begitu juga orang tua. Orang tua ya di sini wajib inda faqdil milki. Orang tua wajib dinafkahi kalau memang dia nggak punya kerjaan, udah juga nggak punya harta milik dia juga udah nggak ada, maka wajib hukumnya. Tapi kalau tidak artinya tidak di sini ya orang tuanya juga punya kelebihan harta, anak yatimnya juga punya kelebihan harta, kerabatnya juga punya kelebihan harta, kerjaan juga ada, maka tidak wajib menafkahi. Karenanya boleh atas jalan silaturahim, maksudnya untuk menyambung persaudaraan aja. Ya biar ada basa-basinya gitu. Ya masa iya gajian sebulan sama orang tua nggak kasih, walaupun orang tuanya lebih kaya dibanding dia. Masa iya sama kerabat duitnya kita banyak gitu, walaupun untuk kerabat lebih kaya dibanding kita, tapi boleh tuh kita. Kata Rasulullah, tahadau tahabu, berikanlah hadiah maka kalian akan saling mencintai. Jadi jangan melihat apakah dia orang kaya, nggak usah kita kasih ya, enggak juga. Boleh untuk menimbulkan mahabbah atau rasa persaudaraan dan cinta kita kepada orang itu. Cuma memang tidak wajib. Yang wajib kalau membutuhkan. Orang tua butuh, wajib jadinya. Anak yatim memang membutuhkan uluran tangan kita, wajib. Kerabat juga membutuhkan uluran tangan kita, wajib. Ini kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, wal masakin wabni sabil, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Kita sama-sama tahu bahwa orang miskin dan ibnu sabil ini termasuk asnaf thamaniyah, termasuk 8 golongan penerima zakat, mustahik zakat istilah lainnya. Karenanya oleh Syekh Nawawi Banten di sini dijelaskan bahwa untuk infak kepada anak yatim dan fakir miskin, atau untuk infak kepada fakir miskin dan ibnu sabil di sini, maka ini disebut dengan infak yang sifatnya wajib atau sedekah wajib. Alhasil saudara, sedekah itu ada dua, ada sedekah wajibah, ada sedekah tatawwu, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib yang kita kenal dengan zakat, dan ini orang-orang yang memang orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang disebut dengan mustahik 8 golongan itu. Innamaz zakatu lil fuqara'i wal masakini wabnis sabil, itu semuanya itu. Ya di sini mah nggak ada ya yang mustahik ya. Di sini mah semuanya muzaki semuanya. Amin nggak Pak? Amin. Muzaki itu orang kaya berarti saudara. Ini 8 golongan inilah orang-orang yang memang membutuhkan, sangat membutuhkan, maka dia masuk dalam golongan mustahik. Nah, adapun sedekah sunnah boleh kepada siapa saja kalau sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib yang kita sebut dengan zakat, ini wajib kepada 8 golongan ini. Tapi kalau sedekah sunnah boleh sama orang tua, meskipun orang tua itu mampu, kaya, boleh sama kerabat, boleh. Nah, bagaimana kalau sedekah wajib? Sedekah yang kita kenal dengan zakat, kita berikan kepada kerabat kita. Lihat-lihat, kalau kerabat kita memang termasuk dari 8 golongan itu, kita punya kerabat, misalnya abang atau anaknya abang, kebetulan dia termasuk dalam 8 golongan itu, termasuk fakir. Fakir itu orang yang sebenarnya butuh 10, tapi dia cuma punya 3. Atau miskin itu dia butuh 10 tapi cuma punya 8 tiap bulannya. Kalau nggak 8, 7. Kerjaan ada miskin biasanya. Nah, kalau dia termasuk salah satu dari 8 golongan itu, maka boleh. Sedekah wajib atau zakat boleh kita berikan kepada kerabat, boleh. Asal dia masuk dalam kategori 8 ini. Tapi kalau tidak, nggak boleh. Maka yang mampu, orang yang mampu, kerabat kita yang mampu, orang tua yang mampu, kalau kita mau memberikan sedekah, itu sedekah sunnah. Nggak bisa kita zakat kemudian niat saya zakatkan harta saya buat orang tua saya, padahal orang tuanya masih udah kaya, nggak boleh. Harus cari orang miskin. Nah, terutama ini al-masakin wabni sabil. Kenapa yang disebut miskin di sini bukan fakir? Artinya begini, kalau miskin aja berhak, apalagi fakir. Karena lebih parah fakir saudara, lebih parah ini ya, kemelaratannya atau kemiskinannya
itu lebih parah fakir. Kalau miskin aja di sini disebutkan, apalagi fakir. Utamakan kalau untuk alasan zakat, kalau memang niatnya untuk zakat, utamakan memang yang dari mustahik seperti miskin, fakir, ibnu sabil. Tapi kalau niatnya bukan untuk zakat tapi sedekah sunnah saja, boleh selain yang mustahik, kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, ini diperbolehkan. Nah, ini hukum bisa berubah sesuai dengan ilatnya. Orang tua kalau dia kaya maka jadinya sedekah sunnah. Tapi kalau orang tua itu memang yang membutuhkan, nggak punya harta sama sekali dan masuk kategori miskin, maka boleh untuk sedekah wajib atau yang kita kenal dengan zakat. Nah, kemudian pengertian lain dari ayat ini, barang siapa yang ingin bertakarrub dari pintu nafkah, maka lakukanlah yang dituntun oleh ayat di atas tadi. Yang pertama orang tua, yang kedua kerabat, yang ketiga anak yatim. Nah, kalau memang dia mustahik, cari kira-kira di antara tiga itu yang mustahik. Kalau tidak ada baru keluar. Artinya lebih dahulukan yang dekat, saudara. Lebih dahulukan yang dekat. Orang yang dekat dengan kita seperti kerabat ini punya hak lebih. Apalagi kerabat miskin, itu punya hak lebih. Dia punya hak sesama Islam, dia punya hak sebagai kerabat, nama masih ini, masih saudara juga. Satu lagi, dia punya hak sebagai mustahik. Coba kalau kita oper, misalnya kita oper zakat kita bukan di kampung Dukuh, tapi kita oper ke Palestina misalnya, jauh-jauh amat Bang Bian, di oper sana. Padahal tetangga kita ya ada yang miskin. Udah gitu yang miskin kerabat lagi. Coba gimana tuh bayangannya. Orang-orang sono pada ngeluh-ngeluhin, ya pada muji-muji, wah asih anu mah Ustadz Rosid mah bukan main dah, kata orang sono nih. Tapi kata saudaranya, tai. Kata saudaranya. Jadi namanya itu jauh bau kembang, dekat bau. Jadi di sononya kabarnya cakep-cakep banget, tapi sama saudara sendiri. Padahal saudaranya itu punya hak lebih. Dia punya hak sebagai orang miskin, punya hak sebagai kerabat, punya hak sebagai muslim lagi. Tapi dicuekin aja. Nah, jangan kayak begitu. Lihat yang paling dekat dulu. Di sini al-aqrab tsummal aqrab. Kemudian disebutkan di sini al-aula tsummal aula. Yang lebih utama yang mana? Yang lebih utama di antara urutan 3 itu orang tua, kerabat, kemudian yatim. Nah, kalau arahnya atau alasannya zakat, maka yang lebih utama miskin, kemudian ibnu sabil. Kalau di padukan antara miskin, mustahik zakat dengan orang tua, nah tinggal lihat-lihat, bisa dipadukan. Bisa jadi orang tua adalah orang miskin, kerabat orang miskin, dan seterusnya, maka itu berarti yang lebih utama dan yang lebih dekat. Jadi cari yang lebih utama dan yang lebih dekat. Hadirin sekalian, orang yang mendekatkan diri dengan jalan nafkah, dengan jalan berinfak, artinya cara takarrub kepada Allah ini banyak. Di antaranya bisa dengan cara sedekah. Orang kalau sedekah itu niatnya untuk takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah bisa sampai kepada Allah. Makin dekat kepada Allah. Orang yang niatnya memang dia dermawan sekali, memberikan segalanya kepada kebutuhan orang-orang Islam, apalagi orang-orang yang membutuhkan, itu insya Allah akan ketemu jalannya, ridho Allah itu akan dia dapetin. Ya kelihatannya mah nggak kayak ustadz, kelihatannya mah sholatnya biasa-biasa aja, tapi derajatnya insya Allah bisa tinggi. Gara-gara apa? Gara-gara infaknya. Karena dia masuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pintu infak masuknya. Macam-macam saudara, ada yang masuknya melalui pintu infak, ada yang masuknya dekat kepada Allah melalui pintu ibadah. Dia lebih sering sunnahnya, ya sunnah puasa, sunnah sholat, itu melalui pintu itu. Ada yang melalui pintu ilmu, ya dia ngaji terus. Ada yang banyak, jadi pintu kebaikan itu sangat banyak. Oleh karenanya di sini wa ma taf'alu min khairin, karena pintu kebaikan itu sangat banyak. Wa ma taf'alu min khairin,
Dan apapun yang kalian lakukan min khairin dari kebaikan, ay min sa'iri wujuhil birri wat ta'ati, dari segenap arah kebaikan dan ketaatan, fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah dengan kebaikan itu yang kalian lakukan alimun, maha mengetahui. Ay fayujazikum alaihi, maksudnya Allah akan membalas kalian alaihi, atas apa yang kalian lakukan. Wa yuwaffi thawabahu, dan dia Allah akan membayar, dia Allah akan menepati thawabahu, akan balasannya. Penutup ayat 215 ini, wa ma taf'alu min khairin, apapun yang kalian lakukan, kebaikan apapun itu, maka Allah akan tahu. Ini untuk memberikan efek ketenangan buat kita. Artinya meskipun sedikit saudara infak, itu pasti Allah tahu. Orang ada acara maulid, dia nyumbang jarum pentul. Dulu kan belum musim banner Bang Pian ya, spanduk tuh, bikin spanduk, dia nyumbang jarum pentul. Itu oleh Allah, tetap Allah tahu dan akan Allah balas. Itu baru jarum pentul, apalagi kalau pabriknya jarum, dia kasihin semuanya. Ya tapi buat apa banyak maulid jarum pentul semua? Kamu berkat isinya jarum pentul apa? Jarum super. Sedikit, meskipun sedikit, Allah akan tahu dan Allah akan balas. Allah akan berikan ganjaran dari perbuatan-perbuatan. Dan bukan hanya infak saja, bukan hanya infak yang tadi dicontohkan, tapi kebaikan apapun yang berupa ketaatan, kebaikan apapun yang berupa ibadah, itu Allah tahu, meskipun hanya sedikit atau bahkan tidak diketahui oleh orang. Hadirin sekalian, ada sedekah yang sifatnya itu lebih utama sir, israr, artinya dirahasiakan. Ada juga yang lebih utama ini jahar, atau lebih utama di publish, jadi diumumkan. Kalau zakat ini lebih bagus diumumkan aja. Ini untuk kasih stimulus atau untuk kasih dorongan orang lain supaya orang lain ikut zakat juga. Tapi kalau sedekah sunnah atau sedekah tatawu, itu lebih baik sembunyi-sembunyi, nggak ada orang yang tahu, jadi jangan diumumin. Kalau yang sedekah yang kiranya ini sedekah yang sunnah, bukan zakat, sedekah yang tidak wajib, seperti infak untuk masjid, ya itu jangan ada yang tahu kalau bisa. Walaupun ada baiknya juga kalau memang kita pengen mancing orang-orang, kalau kita pengen ngajak orang-orang boleh juga. Cuma lebih baiknya kalau bukan zakat, bukan sedekah wajib, maka hendaknya lebih baik disembunyikan. Jadi gimana kalau kita mau masukin kotak amal ke masjid, masukin sedekah ke masjid? Bagusnya terang-terangan atau bagusnya sembunyi-sembunyi? Lihat aja. Kalau sekiranya dengan terang-terangan kita bisa mancing orang atau bisa ngundang orang supaya ikut sama kita, bagusan terang-terangan. Tapi kalau kita terang-terangan itu justru menimbulkan riya, berarti bagusan sembunyi-sembunyi. Jadi gimana kalau ada bisikan, jangan terang-terangan, lawan aja. Soalnya bisikan untuk menunda sedekah, menggagalkan sedekah, jangan sedekah, itu dari setan. Jadi ujung-ujungnya nanti nggak usah sedekah dah, gue takut riya. Orang yang takut ibadah karena riya, itu dia udah riya. Orang yang nggak ibadah, ya orang yang melakukan ibadah karena ingin dilihat orang, itu namanya orang musyrik. Karena dia menganggap bahwa ibadah saya nggak cukup dilihat Allah, tapi harus dilihat sama Ustadz Rifai. Berarti menyekutukan Allah dengan Ustadz Rifai. Orang yang nggak jadi ibadah gara-gara takut dilihat sama orang, riya namanya. Nah, itu kata Imam Qadhi Iyad. Imam Qadhi Iyad menyebutkan seperti itu. Tarkul amal li ajlin nas riyaun, wal amal li ajlihim syirkun. Musyrik. Kita nggak sholat gara-gara takut dilihat sama orang, itu dari riya. Tapi kalau kita sholat pengen dilihat orang, itu namanya musyrik.
musyrik kecil. Karena musyrik kecil itu ya riya itu. Musyrik kecil. Kita ingin memamerkan ibadah kita bukan cuma kepada Allah, tapi kita pamerkan kepada makmum. Ya, makmumnya mah anak TK, inna atau inna aja. Tapi kalau makmumnya jamaah, hifzul amal, gabungan, halakoh, ya masa iya, inna atau inna, panjangan dikit ya halatakah haditul gosiyah misalnya. Itu namanya li ajlinas, melakukan perbuatan karena manusia, syirik kecil maksudnya. Karena syirik yang besar, yang kasar, syirik yang besar itu udah hampir nggak ada, jarang kali ya orang misalnya sujud sama burung untuk ukur, kan nggak ada, udah nggak ada. Tapi yang syirik yang halus ini nih, syirik yang kecil yang masih banyak nih. Melakukan perbuatan karena manusia itu syirik, namanya riya juga. Riya itu syirik kecil. Tapi kalau kita nggak melakukan perbuatan, nggak ibadah karena takut dilihat orang, itu riya. Jadi gimana? Lawan aja, pokoknya lawan. Ya, karena yang salah itu kalau kita takut dilihat orang nggak jadi ibadah, setan yang senang. Salahnya kita nurutin setan karena kita nggak jadi ibadah. Setan tepuk tangan tuh, nggak jadi kan sholat. Tapi begitu sholat setan masuk lagi. Begitu sholat, ya sholat cakepin tuh, lu cakepin sholatnya. Orang sholat sama ini, sama jamaah satu kelurahan, masa bacaannya cuma itu doang, ya dipanjang-panjangin akhirnya. Terus setan memang selalu menggoda dalam setiap ya langkah kita. Ini Amr bin Jamuh tadi, Amr bin Jamuh yang merupakan satu sahabat ya, jadi penyebab turunnya ayat ini Amr bin Jamuh. Ayat ini juga bisa kita pahami karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan semua manusia itu tidak akan lancar, kata Rasulullah, tidak akan mulus perjalanannya nanti di akhirat hingga dia ditanya 4 hal. Yang pertama ditanya an syababihi, masa mudanya, fima ablah, muda dulu ngapain muda? Ditanyain sama malaikat, dulu waktu muda gimana? Tanyain tuh. Kemudian yang kedua ditanyakan tentang umurnya dihabisin buat apa? Ya kalau muda begitu, umur habis-habisnya lagi ngapain? Tanyain. Kemudian yang ketiga, ini ditanyakan harta dari mana dapatnya dan ditasarufkan kemananya. Itu ditanyakan. Makanya sahabat pada nanya, harta yang bagus untuk ditasarufkan tuh seperti apa ya? Ini ayat ini. Kemudian yang keempat ditanyakan perbuatan, hidup ngapain aja di dunia? Apa ngaji? Apa selain ngaji? Kan banyak selain ngaji ya. Nah semua 4 hal itu ditanyakan, termasuk infak atau termasuk harta ditasarrufkan kemana, maka muncullah ayat ini sebagai jawaban. Fa innallaha bihi alim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wallahu a'lam bishawab.